Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan penduduknya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati para penduduknya. Ada damai sejahtera, ada sukacita sorga, berlimpah-limpah bagi seluruh bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi sumber-sumber daya alamnya. Engkau memberkati Tuhan. Oh, sumber-sumber daya alamnya berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Tuhan, Engkau memberkati Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berkati kesejahteraan. Berkati Tuhan penduduknya. Berkati pemerintahan yang ada. Berkati keluarga mereka. Berkati Tuhan airnya. Berkati tanahnya. Berkati udaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, ada saling mengasihi antara bangsa-bangsa. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton program ini. Hari ini saya ada di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dari Sukabumi saya akan sharing firman Tuhan dengan tema Indah Rencanamu. Bacanya dari Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara, setiap kita sebagai manusia pasti memiliki rencana-rencana di dalam hidup ini. Baik itu rencana pribadi maupun rencana keluarga. Apakah itu rencana studi, karir, usaha, dan lain-lain. Di dalam bacaan kita hari ini mengatakan bahwa rencana atau rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan kita sebagai manusia. Lalu bagaimana rencana atau rancangan Tuhan itu dapat terjadi di dalam hidup kita? Yang pertama, dapat membedakan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita juga harus memiliki kepekaan sehingga tahu apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, beriman dan taat. Bacaannya di Roma 4 ayat 18 sampai 25. Bacaan ini tentang kisah Abraham. Bagaimana dia sebagai bapak orang beriman dan yang taat kepada Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Kita baca lagi ayat yang lain, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow, setelah dapat membedakan, maka kita harus beriman dan taat melakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Yang ketiga, mesbah doa setiap hari. Kita baca dalam Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Membangun mesbah doa serta pujian penyembahan setiap hari kepada Tuhan adalah suatu komitmen dan pernyataan yang sungguh-sungguh bahwa kita percaya, beriman dan taat kepada Tuhan, serta itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya rancangan Tuhan yang terindah pasti terjadi di dalam hidupmu. Tetap beriman dan taat sampai semuanya digenapi dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menonton program ini. Mari angkat tangan. Bapa di surga, hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan yang menonton video ini. Tuhan, berkati mereka dengan rencana-Mu yang tinggi, rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka, dalam masa depan mereka, dalam pekerjaan mereka,
dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam studi anak-anak mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati. Bila rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Karena rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dalam nama Yesus, hamba memberkati setiap saudara-saudara yang menonton program ini. Blessing, big blessing, berkat yang besar dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati. Rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.